Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmasari dari Pendidikan Biologi ICP 2018. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada praktikum kedua fisiologi hewan, yaitu darah. Darah mengangkut oksigen yang dipompa oleh jantung menuju ke seluruh bagian tubuh kita, menuju kaki, kepala, tangan, bahkan paru-paru. Perlu kita ketahui bahwa darah terdiri atas beberapa komponen, seperti pada gambar bahwa terdapat beberapa gambar. Nah, apa saja sih komponen dari darah itu sendiri? Darah terdiri atas sel darah merah atau biasa kita sebut dengan eritrosit or red blood cell. Selain itu, juga terdiri atas sel darah putih atau white blood cell yang biasa kita sebut dengan leukosit. Di sisi lain, terdapat sel darah yang lebih kecil dari eritrosit maupun leukosit, yaitu trombosit. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, plasma darah menduduki 55% dari komponen darah, di mana 92%-nya ialah air dan selebihnya ialah protein, terdapat glukosa, mineral ion, dan juga hormon serta karbon dioksida. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya eritrosit, leukosit, dan trombosit memiliki fungsi yang berbeda, memiliki fungsinya masing-masing. Nah, eritrosit memiliki hemoglobin yang mampu untuk mengikat oksigen ataupun karbon dioksida dalam tubuh kita, ataupun yang telah kita hirup. Di lain sisi, leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat-zat berbahaya, sedangkan trombosit atau keping darah berfungsi untuk menutup luka dengan membentuk benang-benang fibrin. Nah, semua komponen tadi diproduksi atau dihasilkan di sumsum tulang belakang, tepatnya pada jaringan halus di dalam sumsum tulang belakang. Ketiganya diproduksi. Ada banyak hal menarik yang perlu kita ketahui tentang darah, di mana darah pada setiap orang, pada beberapa orang itu berbeda, baik tipenya ataupun resusnya. Darah mengangkut oksigen dan karbon dioksida, sehingga peranannya sangat vital terhadap tubuh kita, atau peranannya sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Nah, darah digolongkan berdasarkan 4 jenis atau grup darah terbagi atas 4, yaitu darah A, darah B, darah AB, dan darah A hanya terdiri oleh molekul darah A saja, sedangkan darah B terdiri atas molekul darah B, dan darah AB terdiri atas gabungan antara molekul A dan molekul B, sedangkan darah O tidak terdiri atas molekul A ataupun molekul B. Nah, faktanya darah terdiri atau terbagi atas 8 jenis, di mana setiap darah memiliki antigen yang berfungsi untuk memberitahukan antibodi ketika ada darah yang masuk dan tidak sesuai dengan darah yang ada pada tubuh kita, karena dapat menyebabkan pembekuan darah, akibatnya bisa fatal. Seperti yang saya katakan bahwa darah terbagi atas 8 jenis berdasarkan resusnya. Ada yang memiliki resus positif dan ada juga yang memiliki resus negatif. Berbicara tentang donor darah, penderita dengan resus negatif hanya bisa menerima darah dari pendonor resus negatif, sedangkan sebaliknya penderita resus positif dapat menerima darah dari pendonor negatif ataupun pendonor positif. Nah, akibatnya kita mengetahui pendonor umum dan penerima umum. Pendonor umum ialah orang dengan golongan darah O negatif, sedangkan penerima umum ialah orang dengan golongan darah AB positif. Baik, jika kita ingin mengetahui golongan darah kita, maka kita bisa melakukan tes di laboratorium ataupun melakukan cross imaging, sehingga kita bisa mengetahui golongan darah
jika kita ingin menurunkan darah dan terkendala karena kekurangan imun, maka kita bisa mengatasinya dengan mengonsumsi buah-buahan, sayuran, tentunya juga mengonsumsi daging atau protein, dan kadar dari semuanya tentulah harus secukupnya atau seperlunya. Baiklah, sekian video dari saya. Atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.